LKP yang aktif. Untuk itu kami merasa sangat perlu sekali untuk menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu, walaupun sudah sering mendengar, tetapi apa yang disampaikan sebelumnya mungkin belum kita sama-sama cermati dan belum sama-sama kita anggap itu terlalu penting. Makanya hitungannya itu berarti 9%. Kalau dari 17.000 berarti 4,5%. 4% cuma yang menerapkan SKL dan kurikulum. Nah, kita nggak tahu. Ternyata ketika kami datangi 6 kabupaten kota di 6 provinsi, walaupun yang hadir itu tidak banyak, tapi sangat mewakili lembaga-lembaga di wilayah tersebut. Nah, sudah sama-sama kita ketahui, hanya 10% yang tahu tentang SKL dan kurikulum. Berarti 10, anggap saja 10% berarti 5% lah dari 17.000 yang benar-benar menerapkan SKL dan kurikulum. Kemana LKP kita yang lainnya? Itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Apakah dari 9.022 yang tervalidasi itu semuanya aktif melaksanakan pembelajaran di lembaga atau tidak? Ketika semuanya dinyatakan tervalidasi, kami berpikiran itu aktif. Tapi ternyata Dapodiknya, data peserta didik reguler itu sangat minim sekali. Selain di Dapodik, di aplikasi Si Kompeten kita juga melihat persentase peserta uji kompetensi yang biaya mandiri. Itu hanya 10-20%. Artinya pertanyaan kami adalah pertama, apakah LKP kita saat ini memiliki peserta didik reguler atau tidak? Ketika memiliki peserta didik reguler, mereka ikut pembelajaran sesuai standar atau tidak? Ketika mereka sudah ikut belajar sesuai standar, kenapa mereka tidak diikutkan uji kompetensi tadi terkait biaya dan lain sebagainya? Sebenarnya itu strategi aja. Intinya kalau kita ingin memberikan hak peserta didik, sering saya sampaikan dalam berbagai paparan, uji kompetensi itu adalah hak peserta didik, di mana ketika mereka ikut pembelajaran, mereka tidak ikut uji kompetensi, apa bentuk evaluasi yang kita berikan kepada mereka? Apa bentuk pertanggungjawaban dari hasil belajar mereka itu? Mungkin di sini Bapak Ibu sering mengatakan bahwa ketika mereka ikut uji kompetensi, mereka belum siap kalau yang reguler. Yang reguler itu kan punya waktu panjang kan untuk ikut kursus dan pelatihan kapanpun waktunya. Sedangkan yang program bantuan dengan waktu yang sangat terbatas, mereka diikutkan. Walaupun banyak yang nggak lulus. Karena nanti kita akan masuk ke SKL dan kurikulumnya, di mana sistem belajarnya seperti apa sih gitu. Nah, baik, itu ulasan awal kita. Kita coba lihat tentang penjaminan mutu. Keseluruhan yang kita bahas dari pagi sampai dengan siang ini adalah tentang penjaminan mutu. Kalau di dalam bisnis namanya memberikan kelayakan atau perlindungan kepada konsumen. Iya kan? Jadi penjaminan mutu bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Walaupun saat ini turunan dari Undang-Undang Sisdiknas 20/2023 tentang standar nasional pendidikan di PP 57/2021 tidak ada
kata tentang kursus dan pelatihan, bukan berarti kursus dan pelatihan itu tidak ada standar. Bukan berarti kursus dan pelatihan tidak perlu mutu. Kenapa tidak ada di PP 57? Karena kita tidak mau mengikat teman-teman di pendidikan non formal, khususnya kursus dan pelatihan, untuk dan harus memenuhi 8 standar tersebut. Karena memang tidak perlu untuk memenuhi 8 standar untuk melaksanakan proses penjaminan mutu lembaga kursus dan pelatihan. Kalau Bapak Ibu terikat 8 standar, fleksibilitas kita itu tidak akan bisa dilakukan dengan dinamis. Nah, untuk itu penjaminan mutu ini juga menggambarkan program yang berkualitas dan berdaya saing secara nasional dan internasional. Jadi agar dia berkualitas, berdaya saing, kriterianya apa sih gitu? Kriterianya itu yang ada yang menyebutnya standar, ada yang menyebutnya acuan, ada yang menyebutnya norma, whatever lah namanya, yang penting ada kriteria yang mengatakan lembaga kursus dan pelatihan itu bermutu. Dan yang salah satunya adalah SKL yang menjadi acuan sebuah lembaga itu bermutu atau tidaknya. Kenapa SKL diperlukan? Atau kenapa standar atau kenapa kriteria itu kita butuhkan? Tentu untuk menjamin bahwa lulusan yang dibelajarkan di lembaga kursus dan pelatihan memperoleh hak mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau kita bicara penjaminan mutu, kita bicara 4 poin ini Bapak Ibu. Kita nggak muluk-muluk sampai dulunya kan ada 8, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan, pengelolaan, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Tapi sekarang kita nggak akan masuk ke 8 standar itu, tetapi kita lihat saja 4 poin ini. Ini sengaja nih warnanya ada biru, ada kuning. Nah, kalau yang warna kuning itu dia terkait dengan input kelembagaan dan komponen-komponen yang ada di lembaga. Yang pertama kita lihat kriteria lembaga kita. Apakah legalitas lembaga kita sudah update atau belum? Ternyata sebahagian yang tidak tervalidasi di Dapodik karena legalitas lembaganya belum update. Kendalanya apa? Itu yang harus kita bersamai dan kita carikan solusinya. Saya yakin tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini ataupun di Zoom meeting adalah para pengurus lembaga sertifikasi, pengurus lembaga organisasi mitra, pengurus dari asosiasi profesi yang tentunya punya andil dalam melakukan penjaminan mutu, khususnya memberikan pengarahan atau koordinasi ataupun pembimbingan kepada anggotanya. Pertanyaan kita tadi dari 17.000 ke 9.000 itu gapnya lumayan besar. Nah, secara legalitas berapa persen sih yang terkendala? Mungkin itu bisa menjadi catatan utama dari teman-teman sebelum kita beranjak nanti geser ke kanan ke pembelajaran. Apakah legalitas
lembaga dari anggota-anggota kita itu sudah clear sampai saat ini atau belum. Kalau sudah clear legalitasnya, tentu secara administratif di-input ke Dapodik. Di Dapodik tidak hanya bicara ke data-data normatif saja, tapi termasuk juga instrukturnya, termasuk juga peserta didik. Yang banyak kosong itu adalah instruktur dan peserta didik. Kalau yang lain mungkin alamat, mungkin masih ada. Program yang diajarkan mungkin masih ada, walaupun tidak semua yang diajarkan, tapi tidak semua masuk dalam Dapodik. Ada lembaga misalnya dia melaksanakan program bahasa Inggris, tapi dia juga ada komputer, ada tata boga, ada tata rias pengantin, ada mengemudi. Nah, kalau komputer banyak saya lihat di daerah itu campur sama mengemudi. Karena itu yang lagi hit kan sekarang. Jadi semua jenis keterampilan yang diajarkan di LKP itu di-input di Dapodik. Sehingga kita tahu, oh ternyata untuk bidang keterampilan tertentu jumlah lembaganya sekian tersebar di sekian kabupaten kota di Indonesia gitu. Jadi kami akan sangat sulit sekali untuk memetakan, walaupun nanti tidak tugas kami secara keseluruhan, ada tugas Ormit, ada tugas Orpro, ada tugas Pemda di kabupaten kota, dan lain sebagainya. Tapi data Dapodik secara administratif harus diupdate setelah legalitas diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan di masing-masing daerah. Ketiga, setelah data dilakukan, diinput di Dapodik dan lain sebagainya, tentu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan dan pengoptimalan sumber daya yang ada di lembaga, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran, kursus, dan pelatihan. Pengelolaan ada dari sisi administratif teknis, dari sisi keuangan, dari sisi pengelolaan sumber belajar, dari sisi pengelolaan kemitraan dan lain sebagainya. Ini dari sisi kelembagaan yang perlu kita tindak lanjuti lagi, yang selama ini teman-teman mungkin karena kita pandemi ya, banyak yang berguguran. Sekarang kita coba tata ulang. Penataan itu kan tidak harus wah, tidak harus mewah, tetapi rapi, bersih, termasuk layout lembaganya. Kami melihat, kalau saya termasuk orang yang paling jarang loh sebenarnya ke daerah, karena kita lebih sibuk di dapurnya. Tetapi ketika kita ke daerah, kami khususnya di Pokja Pembelajaran dan Uji Kompetensi ke daerah, kami sangat prihatin melihat kondisi lembaga kita. Secara legal di atas kertas, lembaga kita itu katanya terakreditasi A. Lembaga itu terakreditasi B. Saya sangat bingung, A kok seperti ini ya, B kok seperti ini gitu. Atau karena dulunya yang A atau B sekarang tidak, kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya teman-teman itu tetap melakukan pengolahan kelembagaan. Ada Bapak Ibu lembaganya besar, luas, tetapi nggak tertata dengan rapi. Debu di mana-mana. Mohon maaf juga, kadang apa yang ada di ruangan itu sudah tebal debunya. Tapi katanya pembelajaran ada. Kalau pembelajaran ada, apa iya orang yang masuk di dalamnya itu nggak terganggu dengan kondisi yang ada gitu.
Itu bagian dari pengelolaan lembaga kita, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga penataan sumber daya yang ada di lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian penjaminan mutu yang kedua, kita bergeser ke yang warna biru di kanan, yaitu pembelajaran. Di pembelajaran itu secara konten, kami dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi masih melakukan penyusunan standar kompetensi lulusan. Yang saat ini kita sudah susun sebanyak 99 jenis keterampilan yang terdiri dari 175 jenjang kompetensi. 175 jenjang kompetensi itu enggak sedikit Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata di lapangan kalau kita ke kabupaten kota, yang diolah oleh teman-teman tuh paling banyak tuh hanya 15 sampai 20 jenis keterampilan. Padahal potensi-potensi daerah itu sangat banyak gitu. Apakah teman-teman tidak mau atau menambah kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan? Kalau kita bicara pemilik LKP, itu kan tadi dikatakan direktur, itu pebisnis kan? Kalau pebisnis tentu memiliki kejelian bidang apa sih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tempat saya saat ini. Bidang apa sih yang harus dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dapat mendongkrak jumlah peserta didik di LKP saya. Atau tetap mau konsentrasi di bidang komputer. Komputer tuh banyak tambahannya sekarang. Jangan aplikasi perkantoran mulu, aplikasi perkantoran. Semuanya aplikasi perkantoran. Ketika mengambil program PKK, sudah aplikasi perkantoran saja semua. Aplikasi perkantoran memang bisa untuk bekerja. Tetapi tidak hanya itu hanya dasar. Dan kemungkinan besar juga teman-teman di aplikasi perkantoran itu adalah DNA anak-anak saat ini, milenial, Gen Z itu aplikasi perkantoran itu merupakan DNA mereka. Jadi nggak perlu secara letter-like ikut kursus, mereka udah bisa belajar secara otodidak. Apalagi harus dikembangkan, desain grafis atau web design, teknik komputer, security, komputer dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu yang telah kami kembangkan. Jika Bapak Ibu mau menerapkan dan memberikan pembelajaran itu kepada masyarakat, tentunya tidak bingung lagi karena sudah ada standar yang ditetapkan. Kemudian ada kurikulum nasional. Dari SKL kami coba turunkan dalam dokumen kurikulum, yang mana kurikulumnya juga masih sangat general, masih sangat umum, yang mana di kurikulum itu dapat dikembangkan oleh masing-masing lembaga ke dalam kurikulum operasional di satuan. Ketika kurikulum operasional di satuan sudah dikembangkan, digunakan untuk proses pembelajaran di LKP. Nah, kalau kita bicara proses pembelajaran, tadi kan inputnya sudah ada SKL, ada kurikulum, di kurikulum nasional, kurikulum operasional di lembaga, ditambah dengan modul dan bahan ajar dari masing-masing lembaga. Saya juga sebenarnya sangat tertarik kalau melihat di guru penggerak, kalau di pendidikan formal ya,
dulunya masing-masing membuat RPP sendiri, membuat modul sendiri, kemudian mencari referensi sendiri. Tapi dengan adanya grup guru penggerak tersebut, kebetulan saya juga dimasukkan ke dalam grup, saya melihat setiap saat, oh ada strategi pembelajaran yang baru, oh untuk kompetensi ini ada modul-modul yang dikembangkan oleh si A dari Sumatera, si B dari Sulawesi, si C dari Jawa gitu. Oh iya, silahkan dipakai bersama. Tidak ada masalah. Nah, kursus bisa enggak? Kalau misalnya modul, karena modul-modul itu kami tidak bisa juga memenuhi kebutuhan Bapak Ibu untuk dibuatkan semua. Walaupun di Direktorat Kursus dan Pelatihan ada pembuatan modul dan bahan ajar terkait dengan kompetensi yang ada di SKL, tetapi berapa persen sih dari 175 jenjang keterampilan yang sudah kami kembangkan, 1 tahun itu rata-rata paling berapa di 10 ya? Atau 20 bahan ajar yang dikembangkan? Ya 10, kurang dari 20, padahal jenjangnya aja 175. Berapa yang akan bekerja? Dan satu modul itu tidak semua kompetensi yang ada pada jenjang tersebut. Misalnya pada satu jenjang keterampilan tertentu ada 3 atau 4 unit kompetensi, modul itu paling 1 unit kompetensi atau sebahagian unit dari 1 unit kompetensi gitu. Nah, untuk itu pengembangan bahan ajar oleh masing-masing lembaga silahkan diatur oleh organisasi mitra, dalam hal ini DPP HIPKI dan DPP Forum PLKP. Bagaimana anggotanya bisa bekerja sama mungkin dengan HIS PPI, atau kemarin saya dengar ada organisasi lagi AP3I, iya. HI ya. Ya, terkait dengan peninstruktur juga kan? Nah, sudah banyak organisasi yang bermunculan. Tapi fungsi organisasi jalan nggak? Ya, itu kan bagian dari instruktur, bagian dari pendidik kita. Jadi ketika kita ingin berlomba-lomba mengaktualisasikan diri di dalam sebuah wadah organisasi, tentunya tidak hanya sekedar kongko ya istilahnya sekarang, atau hanya sekedar membuat circle. Kalau istilah anak muda sekarang circle kan, tidak hanya sekedar membuat circle, tetapi juga kita perlu mengambil manfaat dari organisasi tersebut. Itu ide-ide pemikiran kami yang bisa diolah oleh Bapak Ibu nantinya di masing-masing daerah. Jadi kalau untuk organisasi instruktur, organisasi pendidik, penguji, ya silahkan lebih intens untuk mengembangkan bahan ajar dan modul-modul serta strategi-strategi pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif agar peserta didik kita juga tertarik untuk belajar. Seperti yang disampaikan Pak Abdullah, harus menarik, instrukturnya itu menarik tidak hanya dari sisi fisik, tetapi dari strategi mereka menyampaikan pembelajaran, juga membuat persentase kelulusan itu bisa meningkat gitu. Selanjutnya kita masuk ke penjaminan mutu berikutnya, pendidik atau instruktur, di mana instruktur kita perlu ada peningkatan kapasitas dan pengujian terhadap kompetensi yang mereka miliki. Ketika instruktur-instruktur kita belum memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan, tentunya luarannya atau hasil pembelajarannya tidak semaksimal yang kita harapkan. Apa strategi kita? Untuk instruktur, kita bisa juga bekerja sama dengan
Pemda, setidaknya kalau tidak ada pembinaan terkait sarpras, terkait pembimbingan dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kalau menurut saya ya, yang perlu Bapak Ibu audiensikan ke Pemda di kabupaten kota masing-masing adalah bagaimana ada pelatihan instruktur dan sertifikasi instruktur. Karena itu bagian terpenting yang perlu dilakukan agar proses pembelajaran itu menjadi optimal sesuai standar yang ditetapkan. Nah, kalau kita tadi bicara pembelajaran, proses pembelajaran itu nggak akan bisa berlangsung dengan baik dan efektif jika kompetensi instruktur kita belum tepat. Kemarin itu kami ke beberapa daerah, di sana mereka mengatakan kami kalau instrukturnya itu masih berdasarkan pembelajaran yang diikutin 5-10 tahun yang lalu. Nah, instrukturnya mengatakan, kami ingin, tetapi kalau kami ke Jakarta, katanya, itu membutuhkan biaya tinggi. Saya bilang, tidak perlu harus ke Jakarta ketika instruktur harus mengupgrade kompetensinya. Kalau teman-teman kan seringnya latah, ya kalau mau pelatihan instruktur udah kita ke Jakarta supaya kita lebih wah gitu. Sama saja sih sebenarnya. Lebih baik dikumpulkan semua instruktur di daerahnya, didatangkan orang yang benar-benar kompeten di bidang itu. Apakah untuk perhotelan, atau untuk tata boga, atau untuk tata kecantikan, atau untuk komputer dan lain sebagainya. Syukur-syukur kalau ada dana dari Pemda yang teralokasi untuk kursus dan pelatihan tahap awal kalau bisa diarahkan untuk peningkatan kompetensi instruktur kita. Karena instruktur itu bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Kemarin itu kalau yang sempat saya wawancara 18 orang itu hanya 3 mereka yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang yang akan mereka ajarkan. Kebetulan kemarin yang saya lihat adalah desain grafis dan tata kecantikan rambut. Dari 18 hanya 3, berarti 1/6 ya. 1/6 itu 16,666% yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang yang akan mereka ajarkan. Kebayangkan hasil yang mereka ajarkan seperti apa gitu. Tapi kita tidak boleh berkecil hati sebesar apapun yang dilakukan oleh teman-teman instruktur selama ini, tetap kita hargai karena memberikan pencerahan kompetensi kepada peserta didik kita. Tetapi pencerahan yang diberikan itu belum maksimal, belum sesuai dengan standar yang kita harapkan. Bu, kalau di sini masih diterima kok orang yang hanya punya kompetensi ini, katanya. Oh iya, memang untuk saat ini di beberapa daerah masih, tapi mereka nggak bisa bersaing keluar. Jangankan bersaing ke luar negeri, bersaing ke provinsi lain saja nggak bisa. Atau ke kabupaten kota lain di provinsi itu mungkin ada beberapa kabupaten kota yang sudah sangat maju. Ada beberapa kabupaten kota yang masih sangat tertinggal gitu. Nah, jadi untuk bersaing ke level yang lebih tinggi, ke level provinsi, ke level nasional, ke level internasional, itu yang masih jauh dari harapan kita. Tapi standar kita itu terlalu tinggi katanya. Bukan kami sih yang menginginkan standar itu tinggi,
tetapi kebutuhan yang mewajibkan mereka memiliki kompetensi tersebut gitu. Ketika kita turunkan, it's okay, secara sertifikat mereka lulus, tapi mereka nggak bisa berdaya saing. Apa iya itu yang kita mau? Kalau dulu kan selalu, oh yang penting ada ijazah, yang penting ada sertifikat. Tapi hasil dari ijazah dari sertifikat itu kepakai atau tidak gitu. Kita sangat berbangga, kita sudah punya ijazah ini, kita sudah punya sertifikat ini. Tetapi sekarang zamannya bukan begitu. Ijazah atau sertifikat itu adalah gerbang. Ketika kita sudah masuk gerbang, kompetensi yang dipertanyakan, kamu bisa apa? Bisa nggak menggambarkan kompetensi yang tertulis di dalam dokumen sertifikat tersebut? Ketika tidak bisa, lari lagi, lembaga kursusnya mana? Yang mensertifikasi siapa kalau dia dikatakan kompeten, kan begitu. Nah, memang untuk kompetensi, karena kita dikatakan lebih fleksibel dan lain sebagainya, tantangannya setiap saat berubah. Dan ketika setiap saat berubah, kita tetap harus mengupgrade instruktur kita. Walaupun di satu sisi nggak ada nih bantuan dari pemerintah. Nah, ketika nggak ada bantuan dari pemerintah, khususnya direktorat yang masih sangat minim untuk hal-hal tersebut, tentunya upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan apa gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita ke depannya juga, atau nanti malam kita diskusi. Selanjutnya, penjaminan mutu yang sebagai hilir dari semua penjaminan mutu adalah lulusan atau peserta didik yang memiliki sertifikat kompetensi. Kalau kata kuncinya memiliki sertifikat kompetensi, tentu diawali dengan uji kompetensi. Nah, ketika uji kompetensi tentu harus kompeten. Kalau nggak kompeten nggak dapat sertifikat kompetensi. Nah, kita sering menggambarkan peserta didik kita itu hanya sebagai objek untuk dapat melaksanakan program. Mohon maaf ya, tapi sering dalam tanda kutip peserta didik itu sebagai objek agar kita dapat menyelenggarakan program. Padahal peserta didik itu tidak hanya sekedar objek, tetapi hal utama yang menjadi tujuan kita menyelenggarakan program kursus dan pelatihan tersebut. Lulusan itu ketika mereka sudah memiliki sertifikat kompetensi, tentu mereka dapat melakukan hal-hal yang menjadi tujuan mereka dalam mengikuti kursus dan pelatihan. Apakah untuk bekerja, berwirausaha, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengembangkan profesi, atau hanya untuk sekedar pengembangan diri mereka supaya percaya diri mereka meningkat, atau dalam mengembangkan diri dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial budaya mereka. Nah, sejalan kan dengan tujuan kursus dan pelatihan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 26 ayat 5. Nah, jadi ketika kita bicara lulusan, lulusan itu sebenarnya gambaran dari lembaga kita. Ketika lulusan kita rendah, tingkat kelulusan di lembaga kita rendah, itu kan tolak ukur ya. Masalahnya apa?
Kalau masalah peserta didik itu kemampuannya di bawah rata-rata, apa iya? Lebih dari 50% kemampuan mereka di bawah rata-rata. Nah, apakah nanti masalahnya di strategi pembelajaran atau di bagaimana metode dan lain sebagainya? Kita coba masuk nanti ke bagian sana. Nah, inilah Bapak Ibu 4 hal atau komponen yang perlu kita perhatikan sebagai acuan kriteria dalam menyatakan sebuah lembaga itu bermutu atau tidaknya. Kita nggak bicara 8 standar, tapi kita bicara lembaga bermutu harus memiliki kelembagaannya ini, pembelajarannya, instruktur, dan lulusan. Nah, ini juga yang kita coba amanatkan di draft Permendikbud tentang kursus dan pelatihan sebagai jawaban tidak adanya di PP 57. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kemarin dari tim akselerasi, tim SKM Mas Menteri menyatakan sedang memproses Permendikbud tentang kursus dan pelatihan. Nah, ini kami coba gambarkan kembali Bapak Ibu, penjaminan mutu yang kita sebutkan dalam 4 komponen tadi, semuanya menjadi kewenangan teman-teman di kabupaten kota. Oke. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 23 tentang kewenangan pusat dan daerah khususnya di bidang pendidikan tahun 2014, di mana ada ada pusat, ada provinsi, dan ada kabupaten kota. Kalau di pusat itu tugas utamanya adalah penerbitan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria, kemudian pengawasan terhadap implementasi dari norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut. Jadi sebenarnya kami itu tugasnya bikin kebijakan, buat standar, buat kurikulumnya, buat pedoman, buat kriteria-kriteria yang itu nantinya diimplementasikan oleh lembaga. Nah, fungsi kami penerbitan NSPK dan pengawasan. Nah, khusus di bidang pendidikan tinggi vokasi ditambah untuk kewenangan di bidang pendidikan tinggi. Kemudian provinsi itu kewenangannya terkait dengan SMA, SMK, paket C, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sedangkan untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal itu ada di kabupaten kota, di mana kursus dan pelatihan merupakan bagian dari pendidikan non formal. Nah, ini menjadi bahan teman-teman berbicara kembali dengan pihak yang berwenang di pemerintah daerah kabupaten kota, apakah di dinas pendidikannya ataupun di Bapeda atau di legislatif untuk terkait pembinaan mereka baik dari sisi anggaran maupun pembinaan secara program. Nah, di sini kami sampaikan juga bahwa walaupun di pusat terdapat Ditjen Pendidikan Vokasi, ini kan pengelolaan di tingkat pusat. Namun untuk struktur di daerah itu tidak berubah, di mana pembinaan tetap menjadi kewenangan daerah karena kursus dan pelatihan bagian dari pendidikan non formal. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu kembali berkolaborasi dengan dinas kabupaten kota setempat.
Karena induknya mereka. Selama ini kan lepas kan. Nah, coba didekatin lagi orang tuanya. Selama ini anak-anak sudah pergi merantau jauh. Anak-anak sudah dewasa kemarin. Jadi mencoba untuk peruntungan diri sendiri tanpa bimbingan orang tua. Ternyata sampai kapanpun, walaupun kita sudah bisa mandiri, bimbingan orang tua tetap harus ada, kan gitu ya. Jadi dilogikakan ketika kita sudah bisa mandiri, kita coba keluar dari tekanan, keluar dari ribet nih orang tua gitu. Biasanya kan anak-anak sekarang kayak gitu. Kalau ini bunda nih atau mami papi nih ribet banget sih, ya, kan banyak kayak gitu. Nah, tapi tidak terlepas dari itu kemandirian yang ada tetap ada dukungan dan bimbingan dari orang tua. Sama halnya dengan ketika teman-teman sudah bisa mandiri dan lain sebagainya, tetapi tetap orang tuanya di daerah yaitu dinas pendidikan tetap dirangkul bersama-sama untuk kita dapat mengkolaborasikan program-program menjadi lebih baik. Ini terkait dengan kewenangan. Tadi saya nggak masukin ini, tapi di pesan khusus tolong nanti disampaikan kembali. Oke, saya coba sampaikan. Nah, itu tadi penjelasan secara umum penjaminan mutu dan lain sebagainya. Penjelasan penjaminan mutunya aja udah sejam ya. Oke, kita kembali ke pokok bahasan kita yaitu SKL. Nah, ada juga kemarin yang sebelum saya buka paparan, ada yang tahu nggak SKL apa? Ada yang cengar-cengir gitu. Ketika kami datang ngumpulin di kabupaten kota. SKL itu adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada yang belum pernah lihat dokumen SKL enggak? Saya bilang. Ada yang belum. Mereka enggak termasuk yang mengisi kemarin. Kan asumsinya, kalau di ekonomi, asumsinya yang mengisi kemarin itu adalah mereka yang menyelenggarakan program PKK, PKW. Ketika lembaga belum menyelenggarakan program itu, ditanya SKL itu apa, sudah pernah lihat belum? Nggak tahu yang mana itu SKL. Ini kenapa? Ketika kita tanyakan, jadi acuan belajarnya apa? Yang kita pelajari sebelumnya saja, Bu, katanya. Jadi instruktur-instruktur itu kan ikut belajar di LKP 10-15 tahun yang lalu. Kemudian mereka, kita sayangnya kan begitu, ketika nggak dapat pekerjaan lainnya udah jadi instruktur aja bikin LKP. Saya sedih deh mendengar seperti itu. Berarti nggak punya misi, nggak punya visi mereka untuk mendirikan lembaga kursus dan pelatihan itu gitu. Nah, jadi apa yang mereka belajarkan secara otodidak itu juga yang mereka ajarkan ke peserta didik tanpa menambah tambahan-tambahan baru. Gitu. Kebayang kan? Mungkin teman-teman yang hadir di sini masa iya gitu. Tapi kenyataannya begitu. Itu potret ya. Itu potret yang nggak bisa kita hindari. Nah, dan itu mungkin
Lebih dari 50% seperti itu. Nah, ditambah lagi ketika mereka nggak tahu itu SKL, terus kita jelaskan SKL itu dikembangkan mengacu pada SKKNI. SKKNI ada yang tahu, ada yang tidak. Kemudian standar kompetensi khusus dan atau standar kompetensi internasional. Tadi dievaluasi kan kita juga melihat yang mengacu ke SKL saja bisa lebih dari 50% lebih ya. Tapi mengacu ke SKKNI juga hampir sama 50%. Yang mengacu ke SKL dan KKNI 30 SKL dan SKKNI 34 sekian persen gitu. Nah, yang mengacu ketiga yang mengkombinasikan kompetensi-kompetensi di tiga hal ini SKKNI, SKK, SKI itu tidak lebih tadi dari 7%. Jadi teman-teman itu mengembangkan seharusnya dokumen SKL itu kan dikembangkan oleh kementerian ya. Tapi mereka juga menggunakan acuan yang lain. Nah, sebenarnya kita sudah coba di SKL itu kita mengkombinasikan semua kompetensi yang dibutuhkan sehingga dibuat dalam skema penjenjangan berbasis KKNI. Makanya muatan kompetensinya jauh lebih banyak daripada pelatihan kerja. Nah, kemudian SKL digunakan sebagai pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ini rumusan tentang SKL kita. Ini tentang mekanisme penyusunan SKL. Yang pertama adalah penetapan bidang keterampilan. Penetapan bidang keterampilan ini jalan sendiri ya. Oke, penetapan bidang keterampilan ini tentunya menjadi dorongan kepada kami untuk melakukan penyusunan berasal dari organisasi profesi. Organisasi profesi membutuhkan standar untuk anggota-anggotanya. Untuk itu perlu adanya penyusunan SKL. Ketika pemerintah dalam hal ini Direktorat Khusus dan Pelatihan belum mampu mengakomodir penyusunan secara keseluruhan, tentunya teman-teman dari organisasi profesi masing-masing bidang. Misalnya untuk bahasa Inggris IEKTA, untuk tata kecantikan itu Tiara Kusuma. Kemudian untuk tata boga Ika Boga, tata busana IPBI Kartini dan lain sebagainya. Kalau komputer DPP aplikasi apakah masih jalan atau tidak saya nggak tahu. Itu harusnya yang mengajukan update kompetensi pada SKL. Jadi bukan dari kami sebenarnya, tapi karena banyak yang tidak mengusulkan ya sudahlah terpaksa ayo. Tapi akhirnya kita tetap seleksi juga mana yang prioritas yang harus kita lakukan kaji ulang.
Jadi ini siklus Bapak Ibu, nggak akan ada berhentinya. Pertama itu penetapan bidang, di mana penetapan bidang itu dasarnya kebutuhan masyarakat. Di masyarakat sudah jalan kompetensi itu, tetapi belum ada standar. Kita akan buatkan standarnya. Kemudian kebutuhan industri. Industri saat ini lagi berkembang kompetensi di bidang ini. Oh, ternyata pembelajarannya sudah mulai berjalan tapi belum ada standar. Oke, kita akan coba kembangkan. Terus kajian banding atau benchmark terhadap standar juga menjadi acuan, ilmu atau teknologi baru serta jenjang KKNI dan deskripsinya itu menjadi dasar penetapan bidang keterampilan. Nah, selanjutnya dilakukan penyusunan baik secara mandiri oleh organisasi profesi ataupun yang dibiayai oleh pemerintah. Kalau yang dibiayai pemerintah tentu 1 tahun itu sangat terbatas. Paling juga maksimal 5 atau 10 jenis. Nah, sedangkan kita sudah punya 175 jenjang keterampilan. Nah, tentunya ada beberapa bidang yang perlu diupdate. Silahkan teman-teman dari asosiasi profesi untuk melakukan kaji ulang terhadap dokumen SKL-nya. Kalau penyusunan itu tahapannya ada penyusunan, ada penelaahan, ada uji publik, ada finalisasi. Minimal 4 tahap ini. Kalau dulu di BSNP tahapannya bisa sampai 10-12 tahap kan. Tapi tentu akan menelan biaya yang cukup besar. Nah, untuk saat ini ketika teman-teman melaksanakan penyusunan SKL secara mandiri, penyusunan draft dapat dilakukan oleh teman-teman Orpro. Kalau ingin bimbingan kami, bisa kami fasilitasi baik luring maupun daring, tapi seringnya daring. Jadi sehari itu kadang kita bahas 2 SKL, Zoom dari pagi sampai sore. Sampai, wah kayaknya udah berasap itu. Kemudian setelah disusun draft, tentu kita ingin perbaikan dokumen itu ditelaah oleh pihak luar selain tim penyusun. Di mana tim penyusun ataupun pihak luar terdiri dari praktisi di bidang itu, dari unsur LKP, akademisi, dunia usaha dan industri. Nah, kemudian setelah ditelaah oleh pihak selain tim penyusun, kita lakukan uji publik. Udahlah kita nggak punya uang, udah kita share saja melalui Google Form. Walaupun ada yang mengisi tapi hanya contreng-contreng, tapi ada juga yang tersaring beberapa memberikan masukan terhadap kompetensi-kompetensi yang ada pada dokumen SKL. Termasuk 10 jenis keterampilan yang kami kembangkan tahun ini. Kemarin kami uji publik luring. Nah, mulai hari ini Mbak Ati Fida nggak tahu udah di-share belum? Mbak Ati udah Mbak Ati udah di-share belum itu uji publik kita? Yang 10 untuk umum? Oke. Harapan kami yang 10 jenis yang kami lakukan kaji ulang dan susun baru tahun ini dapat Bapak Ibu bantu untuk uji publiknya. Mungkin seminggu inilah kita lakukan uji publik kepada masyarakat atau penyelenggara kursus dan pelatihan. Nah, perbaikan masukan di uji publik tentu kita bahas, nggak bisa semuanya juga, kadang yang masukan itu logis atau tidak dan lain sebagainya. Itu perlu kita bahas di dalam finalisasi draft. Nah, itu rangkaian penyusunan, kemudian kita validasi. Biasanya kami validasi sesuai juknis, apakah teman-teman dokumennya sudah sesuai. Kalau konten tentu kita tidak terlalu banyak ikut campur, tetapi isi dari dokumen SKL itu sudah dapat digambarkan kompetensinya atau belum. Nah, setelah itu penetapan
Penetapan dulunya kan melalui Permendikbud, tapi sekarang katanya bergeser udahlah per Dirjen atau nanti udah tanda tangan direktur saja. Karena setiap tahun capek mengulangnya gitu. Kalau Permendikbud kan lumayan butuh effort yang bagaimana gitu untuk mencapai sebuah Permendikbud gitu. Padahal kita butuh nih perubahan setiap saat. Nah, jadi nanti mungkin untuk legalitas atau penetapan di tingkat eselon 1 atau eselon 2 saja. Kemudian sosialisasi dan penerapan, terus kaji ulang lagi. Begitu siklus tidak berhenti sampai ya tidak ada kursus dan pelatihan itu. Nah, ini siklus dari mekanisme penyusunan SKL yang kedepannya kita harapkan proaktif dari teman-teman organisasi profesi. Jadi ada organisasi mitra, ada organisasi profesi. Kalau organisasi mitra ya terkait dengan LKP, ada HIPKI, ada Forum PLKP, ada HIS PPI, ada AP3A, saya nggak tahu yang baru itu. Nah, kalau organisasi profesi per bidang keterampilan, ada organisasi profesi perhotelan dan kapal pesiar, ada organisasi profesinya kan Pak. Kemudian bidang apa nih yang ada di sini nih? Bahasa Inggris ada IEKTA. Kemudian yang banyak bapak-bapak bidang apa nih yang hadir di sini? Otomotif Apto gitu ya. Nah, dia masih Apto. Mau ganti. Boga, Ika Boga. Saya nggak tahu masih jalan nggak Ika Boganya. Oke. Ini Bapak Ibu siklus atau mekanisme penyusunan SKL yang merupakan bagian dari proses yang mestinya juga menjadi bagian dari teman-teman organisasi profesi. Nah, ini isi SKL kita ada bicara 3 poin. Yang pertama adalah profil lulusan. Nah, bagi yang belum ada di sini yang belum pernah lihat dokumen SKL, yang di ruangan ini ada? Di dalam profil lulusan itu di gambaran kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti program kursus dan pelatihan. Nanti bisa kita lihat contohnya. Jadi penetapan profil lulusan diawali dengan penentuan kriteria lulusan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi kami akan bertanya, contohnya nih bidang perhotelan. Dari industri, kemampuan minimal apa yang mereka harapkan dari pegawai yang baru. Jadi kemampuan minimal apa yang mereka harapkan dari pegawai yang baru. Jadi seseorang yang akan diterima oleh industri itu minimal memiliki kompetensi apa. Nah, itulah yang kita namakan kriteria lulusan itu. Kemudian kriteria lulusan itu kita sandingkan dengan deskripsi di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang ada deskripsi khususnya 1 sampai dengan 9. Oh ternyata kumpulan kompetensi yang dibutuhkan industri minimal tadi sesuai dengan deskripsi KKNI jenjang 2 misalnya. Oh, atau sesuai dengan deskripsi KKNI jenjang 3. Barulah berdasarkan itu skema kompetensi untuk kemampuan ABCD ini adalah jenjang 3 KKNI.
Jadi kita menentukannya bukan levelnya dulu. Makanya setiap jenis keterampilan berbeda-beda startnya. Ada yang mulai dari jenjang 2, ada jenjang 3, bahkan ada beberapa yang mulainya jenjang 4. Nah, tapi rata-rata yang dilaksanakan melalui program kursus dan pelatihan itu jenjang 2, 3, 4. Kalau jenjang 2 dan 3 masih masuk ranah operator, jenjang 4 itu sudah mulai ke teknisi tingkat pemula. Jadi ketika kita bicara level, bukan kita yang menginginkan level itu, tetapi kemasan kompetensi A, B, C, D yang dibutuhkan oleh industri ketika tahap awal mereka menerima seseorang untuk bekerja, itulah start level kompetensi bidang tersebut yang akan kita ajarkan. Bisa jadi ada yang lebih rendah dari itu, tetapi kalau kita ajarkan nggak memenuhi kebutuhan industri. Atau misalnya ada yang mulai jenjang 3 dan ditawar nih teman-teman, kalau uji kompetensinya jenjang 3 susah, jenjang 2 aja, apalagi program PKK. Kalau jenjang 2 itu enggak, ketika mereka diterjunkan ke industri, mereka nggak bisa bersaing gitu. Mungkin secara kursus bisa, tetapi hasilnya itu belum bisa diterima di industri. Nah, itu kenapa kita agak straight terhadap kompetensi-kompetensi yang ada di kursus dan pelatihan. Saya sering mendengar, Bu, kalau saya ajarkan sampai jenjang 3 itu kan tinggi banget ya Bu. Peserta didik saya itu nggak bisa belajar lama-lama dan lain sebagainya. Nah, kalau belajar lama biayanya tinggi. Kalau untuk belajarnya sih kita nggak paksakan sekaligus. Bisa saja teman-teman buat paket A, paket B, paket hemat, paket apalah namanya. Tetapi ketika mereka ingin bertujuannya kursus itu untuk bekerja, disampaikan kepada mereka bahwa paket A, B, C ini harus terpenuhi ketika Anda ingin bekerja di industri A, B, C, D gitu. Jadi ketika mereka ikut kursus, teman-temanlah yang memberikan penjelasan, kalaupun tidak pengelola atau tenaga administrasinya di coaching untuk menjelaskan, atau setidaknya instrukturnya untuk wawancara awal dengan calon peserta didik. Jadi paket kompetensi bidang ini terdiri dari kompetensi A, B, C, D. Kompetensi A, B, C, D ini ketika Anda tujuannya ingin bekerja, Anda harus memenuhi semua kompetensi ini. Tetapi ketika Anda tidak ingin bekerja, ya silahkan mau ambil paket yang mana. Jadi teman-teman itu sudah bisa menjelaskan kepada calon peserta didik. Saya juga kemarin appreciate juga ya, ada beberapa lembaga yang peserta didik regulernya masih banyak. Dan tahu nggak Bapak Ibu biayanya? Mungkin ada yang di sini, oh nggak ada orang itu. Biaya kursusnya itu 85 juta. Peserta didiknya ada reguler, program 1 tahun, program 3 tahun. Saya hadirin wisudanya, bicara dengan orang tua, kenapa anak dikursuskan di sini dengan biaya ini? Kalau 3 tahun kan bisa tuh di politeknik atau di perguruan tinggi dan mereka dapat ijazah. Enggak Bu, enggak apa-apa di sini bayar mahal, tapi anak saya langsung kerja. Enggak dapat ijazah.
nggak dapat. Karena dia nggak terdaftar di Dikti. Iya, itu ada perhotelan, ada juga animasi. Itu kenapa beramai-ramai, ayo kerjasama dengan industri. Tidak harus juga berlomba-lomba begitu, tetapi benar-benar nggak usah banyak, 1 atau 2, tetapi tepat sasaran gitu. Karena dia bisa menjelaskan ketika mereka ingin kursus di sana, nanti kamu akan kami ajarkan A, B, C, D. Ketika kami ajarkan ini, kompetensi ini dibutuhkan oleh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan lain sebagainya. Dan mereka 1 tahun punya peluang menerima pegawai baru sekian orang. Jadi sampai di sana pengetahuan teman-teman di LKP harusnya. Kalau bisa menjamin itu, ya tentunya nggak akan sulit. Kalau bayangkan aja, nggak banyak-banyak, hanya 50, 30, 50 orang 1 tahun reguler, tapi bayarnya segitu lumayan. Iya kan? Tapi benar-benar semuanya bisa langsung bekerja gitu. Ketika wisuda kemarin saja mereka ada yang wisuda online. Jadi saya bilang ini wisuda apaan? Enggak Bu, sebenarnya ini penghargaan kepada mereka, tetapi karena anak TK aja udah wisuda, jadi sekarang latah wisuda semuanya kan. Nah, mereka wisudanya dari tempat bekerja di Dubai, Abu Dhabi, dari Singapura gitu. Jadi benar-benar, nah itu sebenarnya yang kita harapkan dari teman-teman LKP. Ya tidak harus keluar negeri lah, di dalam negeri juga banyak. Nah tetapi bisa memberikan jaminan. Tidak serta-merta mereka bisa langsung terima bekerja, bukan harus begitu juga. Ketika perekonomian lesu, kita punya kompetensi pun orang nggak butuh, nggak bisa juga diterima. Tetapi dengan punya kompetensi itu ada jaminan ketika dibutuhkan mereka diterima gitu. Jadi bahasanya bukan mereka bisa bekerja di perusahaan A, bisa bekerja di perusahaan B, enggak. Tetapi ada jaminan perusahaan itu menjamin ketika mereka butuh, mereka akan memprioritaskan peserta didik dari lembaga tersebut. Nah, itu bagian dari profil. Jadi kalau Bapak Ibu melihat profil lulusan di dokumen SKL, profil lulusan itu bisa dijadikan bahan untuk promosi Bapak Ibu. Jadi bisa dijadikan bahan untuk flyer Bapak Ibu mempromosikan kursus dan pelatihannya untuk bidang-bidang tertentu. Hal yang kedua yang ada dalam dokumen SKL yaitu capaian pembelajaran. Di mana pada capaian pembelajaran itu meliputi 5 aspek ya. Sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, hak dan tanggung jawab, serta kewirausahaan. Nah, kalau kita bicara sikap dan tata nilai, ini normatif 1-6, deskripsi umum yang ada pada KKNI lampiran Perpres nomor 8 tahun 2012. Kemudian ada kemampuan kerja, di mana dalam dokumen SKL itu dituliskan dengan kalimat mampu melakukan. Jadi mampu melakukan pekerjaan yang terkait bidangnya, dengan metode atau cara apa, menunjukkan hasil yang bagaimana, dan dalam kondisi yang seperti apa, meliputi kemampuan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan pengetahuan, yaitu pengetahuan yang mendukung agar seseorang dapat melakukan kemampuan di bidang kerja tersebut. Nanti kita lihat contohnya.
Kemudian hak dan tanggung jawab, ini bicara responsibility, bicara soft skill dari kita, dari peserta didik maksudnya, ditambah dengan kemampuan kewirausahaan, yang ada beberapa bidang yang bisa dimasukkan kewirausahaan, ada beberapa bidang yang untuk jenjang terendahnya belum bisa masuk kewirausahaan. Dokumen ketiga yang ada pada SKL kursus dan pelatihan yaitu struktur kompetensi lulusan. Nah, ini struktur baru berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di SKL yang lama itu masih ke bawah ya, kemampuan kerja, pengetahuan, sikap itu masih urut ke bawah. Nah, kalau yang sekarang kita berprinsip mengintegrasikan sikap tata nilai, kemampuan kerja, pengetahuan di dalam satu tindakan kompetensi, makanya kita coba rumuskan ke samping. Jadi ada unit kompetensi, ada elemen kompetensi, di mana elemen kompetensi penjabaran lebih detail dari unit kompetensi. Kemudian ada indikator kelulusan, yang mana indikator kelulusan merupakan ukuran keberhasilan kompetensi tersebut. Yang satu elemen itu ada indikator kemampuan kerja, ada indikator pengetahuan, ada indikator sikap dan tata nilai. Nah, jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, itu ada kemampuan kerjanya, ukuran kemampuan kerjanya harus seperti apa, ukuran pengetahuan yang dipahami apa saja, dan sikap yang harus diterapkan apa saja. Di sini kalau dalam rumusan SKL kita coba supaya teman-teman yang menyusun juga lebih mudah. Kemampuan kerja itu indikatornya ketepatan melakukan sesuatu, titik-titik itu nama pekerjaannya, sesuai apa kondisi yang bagaimana. Kemudian di pengetahuan, ketepatan menjelaskan agar bisa melakukan sesuatu sesuai apa yang di kemampuan kerja tadi. Dan untuk sikap dan tata nilai, ketepatan menerapkan sikap, sikap apa gitu, teliti, cermat, akurat dan lain sebagainya dalam melaksanakan sesuatu yang ada di kemampuan kerja. Nah, ini sekedar gambaran yang mesti diketahui Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membuat SKL, tetapi perlu mengetahui isi SKL itu apa. Yaitu tadi ada profil lulusan, capaian pembelajaran, dan struktur kompetensi lulusan. Jadi kita tahu ketika kita mau mengajarkan peserta didik kita, nanti kita rumuskan ke dokumen kurikulum, kompetensi-kompetensi ini yang harus dikuasai oleh peserta didik saya ketika mereka ikut pembelajaran kursus bidang tata kecantikan kulit jenjang 2 misalnya. Nah, ini untuk dokumen SKL. Selanjutnya kurikulum ya. Kurikulum kursus dan pelatihan, kalau kita melihat kurikulum itu apa? Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan. Jadi ada tujuan pembelajaran apa, itu adalah kalau dulu istilahnya tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, ya kan? Tujuan pembelajarannya apa? Kemudian isinya itu adalah kompetensinya apa saja yang akan dibelajarkan. Bahan pelajaran itu nanti akan bicara garis besar materi yang akan diajarkan agar mencapai kompetensi tersebut, serta cara yang digunakan, metode belajar, strategi belajar,
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum itu harus memuat 4 hal ini: tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan. Kurikulum secara nasional kami coba rumuskan mengacu ke SKL yang ada. Kurikulum di LKP dikembangkan sesuai tujuan dan karakteristik peserta didik kursus dan pelatihan. Jadi satu LKP dengan LKP yang lainnya bisa jadi berbeda materi ajarnya. Tapi kompetensinya bisa sama. Kompetensinya harus sama, tapi materinya bisa berbeda. Ada yang pakai cara teknik perusahaan A, ada teknik perusahaan B, ada teknik yang khusus. Kalau misalnya juga mobil, ada yang mobil bensin, ada yang diesel. Nah, itu kan berbeda materinya. Tetapi kompetensinya sama. Sama-sama bisa memperbaiki, sama-sama bisa melakukan perawatan, kelistrikan, mekanik, ban, dan lain sebagainya gitu. Tetapi perlakuannya akan berbeda ketika mobil manual, mobil matic. Nah, itu materinya pasti akan berbeda gitu. Nah, cuma kompetensinya sama. Nah, itulah yang membedakan satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Ini pengembangan kurikulum di LKP, kurikulum kursus dan pelatihan, ditambah dengan muatan spesifik masing-masing industri sesuai bidang masing-masing di tempat Bapak Ibu mengajarkan, akan jadilah kurikulum kursus dan pelatihan berstandar industri, sesuai industri A kah, sesuai industri B kah, atau sesuai industri C, dipersilahkan ke masing-masing lembaga. Jadi ketika Bapak Ibu dapat program PKK ataupun PKW, katanya nggak wajib uji kompetensi, tapi sebenarnya juga harusnya ada uji kompetensi pada peserta didik sebagai evaluasi mereka belajar. Tetapi kurikulumnya itu saya bingung kemarin melihatnya. Karena industri kami katanya nggak butuh kompetensi itu, Bu. Jadi standar yang ada nih, misalnya SKL-nya jenjang 2, ada 4 unit kompetensi. Terus dengan alasan karena kurikulum berbasis industri, industri kami nggak butuh kompetensi yang ketiga. Jadi hanya unit kompetensi 1, 2, 4 saja. Apa iya? Mungkin untuk bidang tertentu iya mereka hanya mengajarkan itu, tapi ketika bidang yang lain, bidang tersebut penuh, mereka ada bagian-bagian yang lain, tentu harus terpenuhi semua kompetensi kan. Nah, kami juga sedikit bingung, oh teman-teman itu berpikirnya berbasis industri, jadi apa namanya, bagian-bagian kecil yang dibutuhkan industri saja yang dibelajarkan gitu. Padahal bukan begitu konsepnya. Kita punya standar. Kompetensinya 1, 2, 3, 4. Untuk tekniknya, untuk perlengkapannya, untuk strateginya, untuk materinya, silahkan sesuaikan dengan industri Anda bermitra. Itu yang dimaksud dengan kurikulum berstandar industri. Bukan karena industri kami hanya butuh kompetensi 1, 2, jadi kok 3, 4 nggak perlu kami ajarkan. Bukan begitu. Nah, ini di kita yang sebelumnya itu lumayan berbeda banget hasilnya ketika dilihat teman-teman mengajukan kurikulum. Kok kurikulumnya begini ya? Tapi setelah ditanya, ya sudahlah kan gitu. Tapi kita nggak mengharapkan itu lagi ke depannya. Harapan kita ketika standar yang ditetapkan 1, 2, 3, 4, ya sudah minimal 4 itu harus diajarkan ke peserta didik.
Tetapi strateginya, metodenya, peralatannya, tekniknya silahkan. Sama halnya juga seperti komputer, ada open source, ada Microsoft, ada yang lainnya silahkan gunakan. Atau ada aplikasi lainnya seperti AutoCAD, Canva, PPT, apa dan lain sebagainya, kan banyak macamnya. Enggak, teman-teman mau menggunakan salah satu sesuai industri yang dituju, enggak ada masalah. Itu kan cara, teknik ya. Nah, itu yang menjadi konsentrasi kita agar, kembali lagi tadi mutu ya, mutu lembaga dapat disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Susah ya ternyata mengajarin kursus ini ke depannya katanya. Enggak susah Bapak Ibu, tetapi apa yang kita berikan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Termasuk dulu perhotelan awal-awal ketika ada cross dengan tata boga, saya bilang kalau begitu harus semuanya diujikan, nggak bisa satu-satu kayak gitu. Terkait dengan food and beverage dan kitchen. Nah, jadi kita buat jenjang 3 semua karena programnya 1 tahun, ya udah 1 tahun tuh mereka harus bisa 4-4-nya, housekeeping, front office, food and beverage sama kitchen. Dan diujikan semua. Berat Bu katanya. Iya, tapi ternyata di masa pandemi alhamdulillah terpakai. Ketika satu divisi mengurangi tenaga kerja, mereka harus bekerja di beberapa divisi kalau ingin bertahan sebagai pekerja di sana. Nah, itu karena kita sisinya pendidikan, kita menyiapkan peserta didik kita agar mereka siap kerja. Berbeda hal ya ketika seseorang sudah bekerja, kemampuan mereka ada gap dengan kompetensi yang diharapkan di perusahaan, itu yang namanya pelatihan kerja, upskilling, ataupun reskilling ketika ada perubahan kompetensi di tempat pekerjaannya. Kalau kita di sisi pendidikan itu adalah skilling, menyiapkan calon tenaga kerja. Kalau orientasinya bekerja atau berwirausaha. Tentunya kita harus menyiapkan semua kompetensi yang diharapkan bisa ditangani oleh sumber daya manusia tersebut. Ini Bapak Ibu yang menjadi tugas kita nantinya di LKP, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi indikator-indikator yang ada pada SKL tadi, di sini kan ada indikator kan, ada indikator kemampuan kerja, pengetahuan, sikap dan tata nilai. Nah, karena kita mau buat materi ajar, sikap dan tata nilai enggak kita ambil nanti karena dia akan terintegrasi dalam pembelajaran. Dia enggak ada materi khusus, tetapi dia akan terintegrasi. Jadi indikator yang 2 ini, kemampuan kerja sama pengetahuan, itu dipindahkan ke dokumen tabel paling kiri, yaitu indikator kelulusan. Ada indikator kemampuan kerja per elemen kompetensi, ada indikator pengetahuan per elemen. Ya, untuk mencapai indikator itu, bahan kajian apa yang dibelajarkan kepada peserta didik kita? Materinya kalau di indikator kemampuan itu adalah materi prosedur, materi tata cara, atau teknik melakukan sesuatu. Itu bahan kajian untuk kemampuan kerja. Sedangkan bahan kajian untuk pengetahuan, yaitu garis besar materi yang dibelajarkan untuk mencapai indikator kelulusan materi pengetahuan. Biasanya itu konsep, prinsip, pengetahuan faktual, pengetahuan operasional gitu.
Kemudian di selain bahan kajian ada bobot, yaitu tingkat kedalaman materi sesuai taksonomi Bloom. Biasanya kita pakai yang 6 ya, di 6 tingkatan ya kalau di taksonomi Bloom. 9. Tapi yang sederhana yang kita pakai itu kemarin 6 ya. Ada diketahui, dipahami, diterapkan, dianalisis, dan seterusnya. Nah, itu pembobotannya. Kemudian durasi ada dibagi teori dan praktek. Nah, ini nih yang sering Bapak Ibu kita dalam tanda kutip salah kaprah. Kita itu di kursus dan pelatihan atau sekarang lebih banyak vokasi untuk keterampilan, itu kan minimal 70-30%. Teman-teman menganut prinsip itu, tetapi 70-30%-nya itu yang salah persepsinya selama ini. Ketika kita bicara bahan kajian kemampuan kerja, itu ada pembelajaran teori, ada pembelajaran praktek. Kalau bicara kemampuan kerja, pembelajaran teorinya ketika instruktur mendemonstrasikan kemampuan tertentu. Contoh memilih bahan dalam tata boga. Ini loh bahan yang bagus dan sebagainya. Kan dicontohkan tuh sama instruktur. Itu kan demonstrasi. Itu sebenarnya maksud teori. Benar dia mempraktekkan. Tapi ketika instruktur mendemonstrasikan, mempraktekkan, itu bukan pelajaran praktek. Itu pelajaran teori. Tapi selama ini kan kita menganggapnya itu pelajaran praktek kan. Yang pelajaran praktek itu adalah ketika tadi instruktur mendemonstrasikan memilih bahan yang sayur yang bagus, daging yang berserat tingginya seperti apa, yang ini dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan oleh peserta didik berulang-ulang agar dia paham, itu yang praktek. Tugas instruktur mendampingi. Tapi kan selama ini kan demonstrasi saja yang banyak. Praktek peserta didik udahlah bagi 3 kelompok nih peserta. Dari 3 kelompok itu yang ngerjakan satu, yang lain berkerumun kan ngelihat. Itu mah namanya praktek satu orang, bukan praktek perorangan gitu. Nah, itu persepsi yang selama ini berbeda, yang persepsi praktek, teori dan praktek di kita. Tata busana misalnya. Masa untuk kursusnya hanya menghasilkan 2 baju selama 3 bulan. Selebihnya melihat bersama-sama gitu. Enggak begitu. Setiap mereka datang, misalnya jahit lurus, ya 1 jam 2 jam tuh belajarnya supaya bisa jahit lurus, ya semuanya mempraktekkan, gak hanya melihat aja gitu. Ini instruktur, ya anak-anak atau bapak ibu kata instrukturnya, ini contoh jahit lurus, nih saya praktekkan ya, itu dimasukin pelajaran praktek, itu enggak pelajaran praktek. Yang praktek itu adalah oke, ini saya contohkan hasilnya harus seperti ini. Silahkan semuanya ambil bahan, pegang mesin jahitnya, lakukan jahitan itu sampai bisa lurus. Setiap peserta didik melakukan itu yang praktik. Nah, persepsi itu yang harus kita samakan kembali ya Bapak Ibu, agar kelihatan tuh 70%, 30%-nya. Kemudian indikator pengetahuan, tingkat kedalaman materinya dan durasinya hanya teori. Jadi kalau pengetahuan memang hanya teori, instruktur menyampaikan baik dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, atau kalau demonstrasi itu yang kemampuan kerjanya. Jadi
pembelajaran teori yang disampaikan instruktur itu adalah demonstrasi untuk kemampuan kerjanya dan diskusi teori tanya jawab terkait dengan pengetahuan yang akan meningkatkan kemampuan kerjanya. Nah, ini Bapak Ibu persepsi yang harus kita samakan. Nah, kalau kami ke daerah kemarin, materi ini pagi saya sampaikan, siang sampai sore teman-teman belajar buat RPP-nya. Tapi di sini kan nggak mungkin ya belajar buat RPP. Tapi saya ingin teman-teman bisa menyampaikan ini kepada anggota-anggotanya di daerah. Nah, agar apa? Ya tercapai tadi penjaminan mutu kita, hasil lulusan kita yang berdaya saing. Nah, selain acuan untuk menyusun kurikulum, SKL juga dijadikan acuan untuk penilaian, di mana penilaian kita tuh ada dua, penilaian teori dan penilaian praktek. Kalau penilaian teori tentu yang ditanyakan sekitar teori yang mendukung kemampuan kerja. Biasanya soalnya dalam bentuk pilihan ganda ataupun esai. Nah, ini tentang penilaian praktik. Penilaian praktik itu dibuat kalau konsep penilaian kami yaitu penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian dengan prinsip TATO. Ada yang ingat apa itu TATO? Terbuka. A-nya? Ayo. Ayo Bu Dewi. Adil, terukur, dan objektif. Artinya kita tahu ketika kita nilai mereka, mereka paham kita nilai, oh kenapa mereka dapat nilai sekian, tahu dari mana. Nah, sehingga kita coba rumuskan ada indikator kelulusan, jadi indikator kelulusan yang ada di SKL, yang ada di kurikulum tetap masuk ke sini. Jadi indikator ada kelulusan, komponen diuraikan menjadi komponen penilaian, yang mana adalah kriteria kompetensi yang akan dinilai berdasarkan indikator mencakup sikap, kemampuan, dan hak dan tanggung jawab. Kemudian kriteria skornya ada nilainya 2, 1, 0, ada 2, 0, ada 1, 0. Dimana kalau kriteria tingkatan ini berisi, jadi di bawah angka 2 itu ada syarat, kalau nilainya 2 syaratnya A, B, C, D. Kalau nilainya 0 syaratnya tidak memenuhi syarat itu. Kalau nilainya 1 misalnya terpenuhi syarat minimal sekian-sekian. Jadi penilaiannya ada politomi, ada dikotomi. Kalau penilaian politomi ya 2, 1, 0. Jadi masih ada toleransi 1 ketika ada kesalahan dalam melakukan dengan batas toleransi tertentu. Ketika nilai batasan toleransinya melewati, berarti nilainya akan tetap 0 walaupun mengerjakan. Itu yang sering teman-teman banyak yang peserta didiknya tidak lulus di sana. Dia bisa, tapi ada batasan-batasan yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Kemudian penilaian ini ada tadi ada skor mutlak 2,0, capaian kompetensi mutlak sesuai indikator, tidak ada toleransi kesalahan dan urgensi tinggi. Kalau 1,0 mutlak sesuai indikator penilaian, tidak ada toleransi kesalahan dan urgensi rendah. Sedangkan 2,1,0 itu relatif, tadi ada toleransi ketidaksesuaian dalam skala tertentu. Nah ini jadi sebelum peserta didik kita uji kompetensi, sebaiknya juga ada evaluasi dilakukan oleh lembaga mengacu ke ini. Supaya kita tahu peserta didik saya udah siap atau belum. Kalau bicara KKM, tadi katanya tadi di formal juga udah 85 ya Pak? Tadi Pak
Ya nyampaikan 85. Kita juga 85 untuk TIK dan 80 untuk bidang yang lainnya. Iya, itu TIK. Selain TIK itu 80. Nah, bahasa Inggris 80, perhotelan 80. Ya nggak lulus, nggak kan dia nggak lulus tapi tetap belajar lagi, ujian lagi gitu Pak. Iya. Ya, artinya teman-teman di LKP sebelum peserta didiknya uji kompetensi, dipersiapkan evaluasinya juga mengacu ke sini. Sekarang terbuka kan rubrik penilaian di masing-masing LSK. Silahkan diminta rubrik penilaian masing-masing, coba diukur oleh instruktur di lembaga, apakah peserta didik saya udah bisa belum memenuhi ini. Nah, dibalik kan, jadi disimulasikan dulu di LKP-nya sebelum ikut uji kompetensi. Enggak, kalau di LKP kan enggak bayar, kan instruktur mengujikan. Nah, kalau anak-anak tuh dirasa sudah memenuhi mencapai KKM 80 atau 85 di TIK, oke, kamu bisa nih untuk daftar uji kompetensi. Gitu caranya, Pak. Jadi kalau ada penguji 1, penguji 2-nya, kalau ada perbedaan yang mencolok itu di sidang itu. Kenapa bisa berbeda? Melihatnya yang mana kan gitu. Nah, kalau kita udah tahu oh batasan 2 ini dia melakukan A, B, C, D, batasan 1 ini. Kalau dia udah nggak sesuai batasan itu ya berarti nilainya 0 kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh instruktur kita agar kita dapat mengevaluasi dan mempersiapkan peserta didik ikut uji kompetensi. Sama halnya dengan formal kan? Anak-anak sebelum ujian sekolah atau dulu ujian nasional mereka tryout ya. Tryout itu bisa sampai 5-6 kali kan? Nah ya sama, harusnya kursus juga kayak gitu. Tapi dilakukan oleh instruktur masing-masing. Dengan menggunakan instrumen yang sama gitu. Oke, Bapak Ibu, ini yang dapat kami jelaskan kalau terkait bobot. Ini kan bobot total keseluruhan untuk semua komponen penilaian. Nah, ini contoh yang perlu kita lihat. Nah, ini contohnya desain grafis ya Bapak Ibu. Jadi ketika dipromosikan lulusan kursus desain grafis jenjang 3 memiliki sikap, tata nilai, kemampuan bla bla terkait serangkaian tugas dalam membuat kebutuhan desain grafis dengan menggunakan perangkat lunak berbasis vektor dan bitmap. Jadi ruang lingkupnya itu menggunakan perangkat lunak berbasis vektor dan bitmap sehingga menghasilkan final artwork desain komunikasi visual yang bisa diaplikasikan ke publikasi dan produksi cetak. Nah, jadi ketika kita promosi, ketika kamu ingin diuji belajar desain grafis jenjang 3, nanti kamu akan bisa ini. Nah, inilah gambar profil lulusan. Kemudian capaian pembelajarannya, sikap dan tata nilai yang 6 deskripsi KKNI yang umum. Kemudian kemampuan di bidang kerjanya mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam menerjemahkan informasi dan mampu menunjukkan kinerja mutu meliputi penguasaan penggunaan perangkat lunak berbasis vektor dan bitmap
Saya tanya, selain vektor dan bitmap, map ada nggak? Nggak ada katanya. Tapi aplikasinya bisa macam-macam. Kemudian kecepatan dan ketelitian yang terukur dalam membuat final artwork, desain, atau master cetak sesuai kebutuhan desain. Jadi kemampuan dia penguasaan perangkat lunaknya serta kecepatan dan ketelitian. Itu kemampuan yang kita harapkan. Nah, untuk itu dia mesti tahu tentang project brief, unsur-unsur dan prinsip dasar desain, kemudian pembuatan desain grafis berbasis vektor, bitmap, dan tata letak atau layout, rangkaian tahapan pekerjaan, ukuran resolusi, beragam format file, output hasil kerja, tentang haki, dan juga undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Karena tanpa mereka tahu itu, mereka bisa juga terjebak dalam tindakan kriminal digital. Nah, itu sebagai soft skill yang perlu diberikan kepada peserta didik kita. Jangan hanya bisa menghasilkan desain yang bagus, yang menarik, tetapi ternyata melanggar undang-undang komunikasi dan digitalisasi. Nah, ini hak dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ini contoh di struktur kompetensi lulusan. Tadi indikator unitnya ada ini ya, melaksanakan pekerjaan desain, membuat desain komunikasi visual. Dalam melaksanakan pekerjaan desain dibagi elemennya dua, mengidentifikasi perintah kerja dan mengorganisir tata data. Nah, dalam kemudian membuat desain komunikasi ada elemennya mampu menggunakan alat kerja, perangkat lunak berbasis bitmap untuk kebutuhan olah gambar digital dalam bentuk rekayasa citraan. Nah, dalam satu elemen dia punya indikator 3, yaitu kemampuan kerjanya itu ketelitian dalam menganalisis kebutuhan gambar digital dengan resolusi yang bervariasi sesuai project brief. Sedangkan pengetahuannya ketepatan dalam memahami. Jadi kalau kemampuan kerjanya ketelitian dalam menganalisis, pengetahuannya ketepatan dalam memahami kebutuhan gambar. Kemudian sikapnya menerapkan sikap cermat dalam melaksanakan analisis kebutuhan gambar digital dengan beresolusi yang bervariasi. Jadi sikap dan tata nilai itu adalah kecermatannya, walaupun di kemampuan kerja ketelitian dalam menganalisis, tapi sikap kerjanya dia harus cermat. Kalau dia belum cermat berarti belum tercapai indikator kompetensi tersebut. Peserta didik kita banyaknya terutama di TIK ya, tingkat kelulusan itu rendah karena sikap kerja. Tapi secara tidak langsung nggak paham itu sikap kerja. Ketika mereka levelnya operator, mereka diperintahkan untuk membuat sesuai instruksi. Iya kan? Tetapi mereka nggak buat sesuai instruksi. Mereka buat, anak peserta didik saya bisa buatnya malah bagus, warnanya gini, dan lain sebagainya. Tapi nggak sesuai instruksi. Itu adalah penilaian soft skill. Ketika pimpinan memerintahkan A, dia lakukan B. Atau simpanlah file dalam format gambar atau misalnya dalam format PDF atau dalam format JPEG misal. Dengan nama bla bla bla. Tapi nggak dilakukan seperti itu. Itu secara tidak langsung itu adalah penilaian sikap. Tapi banyak yang nggak tahu kan? Nah, kemudian dalam sikap kerjanya, misalnya pilih gambar yang sesuai dan gunakan warna bla bla bla. Tapi nggak dilakukan sesuai instruksi. Lebih banyak kalau teman-teman di itu kenanya di sikap kerja.
di mana sikap kerja itu bagian dari penilaian yang mungkin selama ini tidak teman-teman ketahui. Makanya kami menghimbau silahkan dilihat rubrik penilaian. Yang bahasa Inggris juga sering kan ketika conversation hanya bla bla ngomong wah 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 gitu. Ternyata secara tata bahasanya nggak pas. Kemudian banyak muncul kata-kata ya gitu. Noise-nya. Nah, itu kan bagian dari penilaian, itu sikap berbicara kan. Nah, teman-teman di LSK beberapa sudah coba menerapkan penilaian sikap yang kita namakan soft skill. Nah, mungkin nanti kita bisa terapkan juga di lembaga. Bagaimana? Karena soft skill itu habit ya, kebiasaan. Jadi nggak bisa serta-merta kamu jangan ini. Kalau dia udah terbiasa begitu ya tetap aja dia lakukan ketika bekerja. Ketika pimpinan memerintahkan tolong buatkan ini dalam bentuk file ini nanti kirim ke saya pukul sekian. Nama filenya berbeda, terus dilihat dicari-cari, sudah kirim belum? Sudah Pak. Tapi nama filenya nggak sama ya bingung kan? Jadi miskomunikasi. Artinya ketika apalagi kita levelnya level 2, 3, dan 4 itu masih level operator dan teknisi, banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang dilakukan sesuai perintah kerja, sesuai dengan prosedur. Nah, itu bagian dari soft skill yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Tolong kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dihilangkan. Oke, Bapak Ibu, ini contoh ya, ketelitian dalam menerjemahkan. Nah, bahan kajiannya misalnya menelaah. Jadi bahan kajian itu kalau dia indikator kemampuan kerja, bahan kajiannya pasti kata kerja. Menelaah, menyiapkan, melakukan, menganalisis gitu ya. Itu bahan kajian untuk indikator kemampuan kerja. Sedangkan bahan kajian untuk pengetahuan yaitu memahami apa yang diharapkan dari kompetensi tersebut. Untuk durasinya, kalau indikator kemampuan kerja itu ada durasi teori, yaitu berupa simulasi, demonstrasi dari instruktur ketika menelaah project brief. Itu kan ada demonstrasi dari instruktur. Itu adalah bagian dari pembelajaran teori. Sedangkan prakteknya, peserta didik yang mensimulasikan dalam menelaah project brief tersebut. Nah, kemudian ketepatan dalam mengidentifikasi tata letak, memahami project brief, ini adalah pengetahuan, indikator pengetahuan, makanya durasi pembelajarannya hanya teori saja. Tuh, nah, untuk modul memahami project brief. Jadi beberapa indikator bisa modulnya sama. Nah, itu ya Bapak Ibu contoh dari kurikulum kursus dan pelatihan yang kami kembangkan. Nah, lembaga kursus yang pelatihan dapat mengembangkan kurikulum operasionalnya dengan membuat rencana pembelajaran pertemuan hari pertama apa, hari kedua apa, berdasarkan garis materi pembelajaran yang ada. Bisa jadi durasi pembelajaran teori dan praktik masing-masing indikator kompetensi di masing-masing lembaga berbeda. Ada lembaga A ketika indikator kompetensi 1, oh peserta didik saya rata-rata ini gampang, cukup 1 jam. Ada lembaga yang kedua, oh peserta didik saya nggak bisa di sini nih, saya harus beri 2 jam. Jadi akan berbeda tiap lembaga untuk durasi teori dan praktek di tiap-tiap indikator kompetensi, indikator kelulusan masing-masing kompetensi. Ini contohnya juga. Oke, Bapak Ibu. Ini contoh.
Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan informasi dan celotehan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan